Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, tahap kelima dalam memahami ayat-ayat Al-Quran adalah fahmu maudhu'is surah wa ma yata'allaqu bihi, yaitu memahami tentang apa inti bahasan dalam suatu surah. Misalnya, surah Al-Ikhlas tentang sifat-sifat Allah. Ini bisa dilihat di dalam riwayat Al-Bukhari berkaitan dengan gambaran apa yang terkandung di dalam suratul Ikhlas ketika riwayat yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anha. Di nomor 7375, Imam Al-Bukhari meriwayatkan haddatsana Ahmad bin Salih, haddatsana bin Wahb, haddatsana Amrun an ibni Abi Hilalin anna Abar Rijal Muhammad ibn Abdurrahman haddatsahu an ummi Amrata binti Abdurrahman wa kanat في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. Jadi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan seseorang yang menjadi imam di salat-salat para sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah perang jihad fisabilillah. Setiap rakaat dia menutupnya dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ketika mereka para orang-orang yang diutus oleh Nabi untuk bertemu dengan mereka lalu kembali bertemu dengan Nabi SAW menceritakan hal itu kepada beliau. Faqala saluh li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka, saluhu, tanyalah oleh kalian kepada dia, kenapa dia melakukan hal itu. Fasa'aluh, lalu mereka pun bertanya kepada sahabat tadi mengapa dia setiap rakaat membaca ditutup dengan bacaan Qul huwallahu ahad. Faqala li'annaha sifatur rahman. Maka orang itu menjawab, karena surah Al-Ikhlas adalah sifatur rahman, mengandung semua sifat-sifat ar-Rahman, gambaran-gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku senang untuk membacanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbiru anna Allah yuhibbu. Maka Nabi SAW pun menyampaikan kepadanya, kabarkan kepada dia bahwa Allah mencintainya. Ya, ini menggambarkan tentang bahwa suratul Al-Ikhlas itu mengandung tentang apa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca memang kandungan dalam ayat itu adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini akan menambah pemahaman kita yang lebih dalam sehingga bisa memahami tentang sifat-sifat Allah dari ayat-ayat tersebut. Bisa menggambarkan bagaimana keagungan dan kemuliaan, kesempurnaan Allah Azza wa Jalla berdasarkan bacaan kita terhadap ayat-ayat tersebut. Itulah gambaran bagaimana tahap kelima ini kita lakukan. Ada 3 cara kita bisa mengetahui tentang kandungan ayat yang surah yang kita baca. Misalnya yang pertama bisa dilihat dari para ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut. Misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsir Al-Jazairi dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita lihat ayat ini kandungan intinya tentang apa gitu ya. Kedua, bisa dilihat dari nama surah atau kandungan ayat di awal-awal surah atau kedua-duanya.
nama surahnya dan kandungan awal surahnya. Di contoh ya kita bisa renungkan adalah misalnya kita lihat tentang surah Al-Qiyamah. Ya, surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah kita sudah mengerti dari namanya surah tentang hari kiamat. Nah, di dalam ayat ke-16 dan ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah." Jangan kau gerakkan lisanmu untuk bersegera, bertergesa-gesa. Inna 'alaina, sesungguhnya kewajiban kami adalah jam'ah, menghimpunnya dan membacanya. Jadi di sini ada renungan sedikit. Mengapa tentang suratul Qiyamah kok ada ayat tentang jangan tergesa-gesa di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran yang sedang dia baca? Nah, dari gambaran ini kita bisa mengerti kaitan yang sangat agung bahwa kalau kita membaca masalah yang sebesar hari kiamat, jika kita membacanya lewat begitu saja tanpa tadabbur, tanpa memikirkan, dan tanpa merenungkannya lebih dalam, lebih detail, lebih khusyuk, ya, maka akan sangat rugi besar, karena ini adalah masalah besar, yaitu tentang Al-Qiyamah. Itulah kaitan ayat tersebut dengan tercantum di dalam surah Al-Qiyamah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa didapat melalui perenungan lebih dalam tentang semua isi kandungan. Jadi isi kandungan utuh dari surah itu bisa kita dalami. Misalnya surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un itu surah tentang akhlak-akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh orang yang yakin tentang hari kiamat, ya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Jadi sifat-sifat yang digambarkan di situ adalah tentang gambaran bagaimana orang-orang yang meyakini hari kiamat memiliki sifat-sifat itu. Sebab sifat-sifat yang terlarang di situ, sifat-sifat yang buruk terkandung di situ adalah sifat orang-orang yang mendustakan hari kiamat, tidak percaya terhadap hari kiamat, yaitu orang-orang kafir dan kaum munafikin, kaum musyrikin. Itu gambaran bahwa kalau kita memiliki salah satu sifat itu menandakan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak menyifati itu, artinya orang-orang yang memiliki lawan dari sifat-sifat yang tergambar di dalam ayat itu, berarti kita adalah orang-orang yang beriman. Itulah yang bisa kita petik dari ayat-ayat tersebut di dalam surah Al-Ma'un. Jadi dalam memahami satu ayat atau dalam satu surah, kita juga perlu memahami secara global apa sih kandungan inti dari setiap surah yang kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.